Ya, lupa. Lupa. Oh. Oh. Oops. Set. Hey. Aduh. Aduh guys, tidak. No. Mantap. Aduh, susah juga nih lawannya ya. Susah banget. Kalian aku lihat nih ya guys ya. Kalau ini udah 100, kalau ini udah 1000 subbreaker, kalau ini sudah, kalau aku sudah 1000 subscriber ya, aku bakalan face reveal tuh. Kalau 1000 ya, ingat kalau 1000. Kalau 1000 cuy, kalau 1000 atau enggak 10.000 deh, 1000 atau 10.000. Kalau bisa sampai aku bakalan face reveal. Yes, kalian semoga lihat aku face reveal. Oh, nggak mau ya, ya sudah. Kalau tak nak ya sudahlah, aku tak masuk. Oh mantap. Musuh disingkirkan. Kata-kata hari ini, kematian sudah pasti, tapi naik gaji belum pasti. Raul. Aku masih bingung cuy sama aku masih bingung bilang. Dah pas tadi buy one cuy, kok tiba-tiba ada suara famas ya, kayak what the hell, kayak what the hell. Seduk kon jump shot bala-balan sebenarnya. Oke guys, bye bye, sampai jumpa guys, sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Sebenarnya ya guys ya, aku itu udah punya banyak konten guys. Kalau kalian pengen lihat, ini banyak tuh di album. Mana tuh guys, album. Oh di apa ya tadi guys itu? Nggak tahu cuy. Aduh. Oi. Oke, kita lanjut aja nontonnya. Ayo. Ini karena cintaku padamu yang sebesar Bal. Pindahkan besok hari waktu Alina mau istirahat makan siang. Baba, buka bentar lagi dong, 2 menit aja. Anak setan, bola aja pukul, bocah gak punya adab. Terus gak boleh gitu, kamu kan anak manis. Oke deh, 2 menit ya. Ya, walaupun ngorbanin waktu makan siangnya, tapi Mbak Alina kan baik hati kayak anime. Jadi ya udahlah. Terus Alina ngebahas tentang festival tahunan. 2 tahun terakhir ini kan Alina nggak bisa ikut nih. Nah, rencananya Alina pengen ikut festival tahun ini. Selain itu, Alina juga udah nyiapin berbagai rencana biar kerjaannya selesai tepat waktu dan bisa ikut ke festival. Sore harinya, Alina dapat momen langka nih, yaitu pulang tepat waktu. Kesempatan ini dipakai Alina buat mampir ke toko kue favoritnya. Dan sekarang aja, Alina ketemu sama Luli di toko kue ini. Akhirnya ya makan kue sambil ngobrol-ngobrol dan mereka berdua. Luli juga sempat ngebahas waktu pertarungan lawan Silha. Dia bilang makasih
kasih. Gara-gara Alina mereka semua bisa selamat, sedangkan dia nggak bisa apa-apa. Digerak dan tongkatnya dicolok juga. Tapi yang kasih yang lalu, penting makan kue aja. Habis makan dan ngobrol, mereka berdua cabut dari toko ini. Terus, hai manis, anjing ngintil banyak orang ya. Besoknya di kantor resepsionis sambil bersih-bersih, Laila tanya, besok di festival ngedate sama siapa senpai? Sendirilah. Jomblo, agak kasihan nih Laila ngeliat seniornya sendirian di festival nanti. Gak kayak dia yang bakal ngedate sama cowok idamannya, yaitu Mas Algojo. Kamu gak usah ini ya deh. Sudahi sajalah obrolan dua betina jomblo ini karena ada yang lebih penting di luar kantor. Soalnya entah kenapa, tahu-tahu para petualang berjibun ngantri di luar kantor. Waduh, bau-bau gagal itu festival lagi nih. Karena penasaran, Alina bakal ngobrol sama Jen. Kok bisa tahu-tahu para petualang mau ngejalanin misi yang nggak tahu dah misi apa sih yang mereka incer. Jadi dia harus segera ngobrol sama Jet biar gua mau ikut festival aja. Pindah ke Jet yang lagi ngelatih petarung baru buat gantiin Gat. Cuma petarung baru ini tuh kayaknya masih bocil deh, jadi emosinya nggak teratur. Akhirnya dia malah hampir kecocol sama monster serigala ini. Langsung bubar dah tuh misi pelatihan ini. Baca bul, gua lu ya. Jet langsung cecer tuh, kenapa orang-orang pada ngumpul cari misi. Cuma Jet sendiri juga nggak tahu. Dia malah baru tahu info ini dari Alina. Terus Glenn tuh sempat dengar rumor kalau ada relik yang bikin orang punya kekuatan dia. Makanya petualang pada heboh buat nyari relik demi dapat kekuatan dewa. Terus buat ngatasi masalahnya, mereka harus nyari tahu siapa nih orang yang bikin rumor palsu ini. Habis itu Jet dan kawan-kawan rapat sama Glenn. Harusnya Tono kemarin mereka paham tujuan orang yang nyebarin rumor tuh mancing petualang buat ngebangkitin dewa kegelapan yang lain dengan iming-iming dapat kekuatan dewa. Penting banget sih rapat ini. Tapi kenapa harus di sini bejir? Biar nggak ketahuan mbak, maaf. Abis rapat Jet mau ngobrol sama Alina. Alah lu ada maunya kan? Kencan di festival yuk. Bener ada maunya. Jet nawarin ngebantu kerjaannya Alina biar nggak ngelembur. Tapi bayarannya ya itu, dia ngajak kencan seharian sama Alina di festival nanti. Walaupun aku harus seharian kencan sama Beruk, asal bisa ke festival, apapun kulakukan. Emang boleh seberuk itu. Selain itu, Alina juga dimintain buat ngebantu nyari siapa nih orang yang nyebarin rumor palsu ke para petualang. Alina dan kawan-kawan di sini nyamar jadi petualang pemula. Soalnya kalau dari laporan intel, orang yang nyebarin rumor palsu tuh pasti ngincer petualang pemula. Namanya juga pemula, pasti gampang dikibulin dong. Abis itu mereka nyantai dulu nih di pinggir danau. Terus Alina sama Jet ngeliat Lau sama Luli main air di danau. Kayaknya ikutan nyebur seru kali ya. Apalagi ngeliat Teh Alina pakai baju renang. Uban cabul. Singkat cerita, malam harinya sesuai sama laporan dari intel, Alina dan kawan-kawan disamperin sama pelaku yang nyebarin rumor palsu. Kenalin, pelaku yang pakai kacamata ini namanya H. Mulai menghasut nih orang. Dia bilang kalau di kota ini tuh ada misi rahasia di mana mereka bisa dapat relik terus punya kekuatan dewa. Karena udah fix kalau H ini orang yang nyebarin rumor palsu, Jet dan kawan-kawan langsung nodongin senjata ke H dan anak buahnya. Tapi Jet tiba-tiba diserang sama salah satu anak buahnya H. Gara-gara lu pada gua kudu lembur monyet. H kaget lah ngelihat Jet ternyata bawa si Algojo. Terus H kabur pakai sihirnya sebelum mereka jadi ayam geprek. Abis itu Jet nyamperin salah satu anak buah H yang ketinggalan gegara tepar di gebuk Alina. Si mata picak sebelah ini namanya Aiden. Dan ternyata Aiden tuh dulu sekelompok sama Luli. Setelah Aiden sadar dan ngelihat Luli, tahu-tahu dia bilang kalau Luli ini pembunuh karena ninggalin temen-temennya mati dibunuh monster. Udah nyusahin bacot lu ya. Mbak beneran itu ceritanya. Alah berisik. Walaupun udah ketahuan kalau misi rahasia itu cuma berita palsu, tapi tetap butuh proses buat ngilangin rumor ini dan Alina harus tetap ngelembur sama Laila. Tapi si Uban kenapa di sini bejir? Akhirnya diceritain deh kalau Jet ngebantu Alina tuh biar bisa kencan bareng di festival nanti. Oh my god, temen aku nggak jomblo lagi. Bahkan Laila sampai berimajinasi setelah mereka berdua kencan, Alina sama Jet nanti bakal nikah dan hidup bahagia. Apalagi Jet ini udah ganteng, orang penting dan kaya raya di kota ini. Ngapain gua nikah sama Beruk?
Lagian Alina ini kan bocahnya mandiri banget. Alina nggak mau kalau hidup dari duit orang lain. Loh, itu namanya menafkahi, Mbak. Emang kodratnya pejantan begitu, bejir. Abis itu kita diliatin sama Glenn yang ketemu sama para petinggi di kota ini. Setelah kejadian Algojo yang ngebantai Dewa Kegelapan, para petinggi penasaran Algojo ini siapa sebenarnya. Cuma Glenn dengan berat hati nggak bisa ngasih tahu karena keinginan Algojo buat nyembunyiin identitas aslinya. Terus kita juga diliatin sama Luli yang mimpi buruk dan dianggap sebagai pembunuh gegara ngebiarin temen-temennya mati. Luli juga kepikiran sampai besok harinya waktu mau latihan sama Law dan Jet. Biar Luli nggak mendem masalah sendirian, akhirnya Law bakal dengerin ceritanya. Jadi dulu waktu sekelompok sama Aiden, kelompok Luli tuh lagi ngelawan bos. Aslinya rada maksa sih dan bikin kelompok Luli pada sekarat. Nah, Luli kan dulu masih cupu, kagak bisa dong kalau nyembuhin semua orang. Akhirnya ya begitulah, temen-temennya pada mokat dan Luli malah dianggap pembunuh sama Aiden. Abis deep talk, mereka berdua nyamperin si ketua yang lagi latihan. Tapi Jet tahu-tahu tepar karena terlalu maksa ngeluarin semua kekuatannya. Jadi dirawat deh Mamang Uban ini. Terus mereka disamperin sama Shelly. Dia ini seorang peneliti. Dia bilang kalau Jet terus-terusan ngeluarin skill tingkat tinggi kayak tadi, tubuh Jet bisa remuk dan mati kehabisan darah. Terus Shelly ngasih hasil penelitian dari batu relik punya Silha. Katanya ini tuh kayak tubuh aslinya si Dewa Kegelapan. Silha bisa punya banyak skill karena dia juga udah ngelahap banyak jiwa. Jadi kalau Silha bangkit dan muncul lagi di tengah kota, aduh pasti pada mokat semua deh. Selain itu Shelly juga ngasih info dari Aiden. Kalau orang yang nyuruh mereka nyebarin rumor tuh katanya sosok misterius yang pakai topeng dan juga jubah hitam. Besok harinya kita diliatin kalau Alina berhasil ngelarin lemburan bareng sama Jet. Wah, akhirnya aku menang. Buat ngerayain keberhasilan ini, Alina ngajak Jet buat kobam ale-ale. Terus karena kebanyakan mimi embir, Alina mulai ngelantur nih ngomongnya. Terus dia sempat nyebut nama Om Shrod di depan Jet. Waduh, Bang jangan salah paham dulu Bang. Pindah ke Glenn yang ketemu sama Jessica. BTW cewek ini tuh informannya Glenn. Dia ngasih sebuah buku yang isinya misi rahasia coy. Ini sama kayak batu relik naga yang bisa ngeluarin misi rahasia, cuma beda kemasan doang. Abis itu Glenn nyuruh sekretarisnya nyimpen buku ini di perpustakaan bawah tanah biar aman. Singkat cerita, malam ini waktunya festival tahunan dan akhirnya Alina bisa wujudin mimpinya buat datang ke festival ini. Jet juga sampai terharu tuh ngelihat Alina seseneng ini bisa ikut ke acara festival. Cuma di acara festival yang meriah ini, Luli justru lagi galau. Dia mau datang nemuin Aiden yang lagi ditahan dan gak lama kemudian Law juga ikutan nyusul. Dia tahu ngelihat Aiden yang penuh emosi, kayaknya Luli nggak bisa deh ngobrol santai sama Aiden. Makanya Law ikutan nyusul. Cuma mau bagaimanapun Luli pengen ngobrol sama Aiden. Dia tuh ngerasa bersalah. Andai aja dulu dia lebih kuat, pasti semua orang masih hidup sampai sekarang. Jadi ya udahlah, demi temen kelompok berharganya ini, Law ikut nemenin Luli buat ngobrol sama Aiden. Tapi ya sesuai sama kata-kata Law, Luli nggak bisa ngobrol baik-baik sama Aiden. Mamang Buntung ini emosi. Padahal setelah temen-temennya mati, dia masih berjuang buat jadi tanker. Tapi dia malah dengar kabar kalau Luli gabung ke pedang perak dan juga punya skill Sigurd. Jadi gelap mata si Aiden. Tujuan dia sekarang pengen punya skill dewa terus balas dendam ke Luli. Ngelihat Aiden udah lepas emosi, Law akhirnya ngajak Luli cabut daripada urusannya makin repot. Tapi nggak lama setelah Law pergi, Aiden didatengin sama Hades. Orang ini berhasil nyusup terus ngelepas Aiden dari penjara. Selain itu Hades juga udah nyuruh anak buahnya bikin keributan di festival buat ngalihin perhatian dan kabur dari tempat ini. Di pintu keluar penjara, secara kebetulan Hades ketemu sama Law dan Luli yang barusan cabut. Law juga kaget karena Hades ngebawa buku misi rahasia yang disimpan di perpustakaan bawah tanah. Terus tahu-tahu buku ini dibuka coy dan ngeluarin misi rahasia. Karena bukunya dibuka di hadapan Law dan Luli, jadi mau nggak mau pedang perak juga terlibat di misi rahasia ini. Balik ke Alina dan Jet yang lagi kencan, cewek ini terlihat bahagia menikmati festival dan juga makanan yang enak-enak. Tapi kayaknya masih belum kenyang deh cewek ini. Ya udah yuk lanjut. Hah? Gimana? Pegangan tangan bejir? Ih apaan sih lu kata mau nyebrang? Namanya juga kencan woi. Walaupun Alina sempat nolak, cuma dia keinget kalau gara-gara Jet juga dia bisa ikut festival ini. Jadi ya udah deh pegangan sama Brook nggak apa-apa. Halah bilang aja lu juga mau mbak. Tapi momen mengencan ini tidak semulus paha Shinobu karena muncul anak buah Hades yang kita bahas tadi. Dia nyamar jadi badut buat narik perhatian orang-orang, terus mereka dijadiin es batu kiloan dan bikin masyarakat pada panik. Berani-beraninya lu ya.
Woi anak anjing, gua tuh udah lama banget nungguin festival ini. Mau berapa kali lu gua geprek, hah? Sedih deh festival tahunan ini sementara harus ditunda dulu. Terus Jet sama Alina disamperin sama Law dan Luli. Mereka ngasih tahu kalau Hades ngebuka misi rahasia dan mau ngebangkitin dewa kegelapan yang lain. Jadi mau nggak mau ya Jet dan kawan-kawan harus mencegah kebangkitan dewa kegelapan ini. Tadinya Alina mau ditinggal nih, tapi cewek ini maksa buat ikut. Soalnya ya dewa kegelapan coy. Mau setor nyawa apa gimana ini Jet dan kawan-kawan? Akhirnya mereka sampai di tempat misi rahasia, disusul sama Hades, Aiden dan anak buahnya. Law langsung bekuin Hades dan kawan-kawan nih biar mereka nggak bisa ngebangkitin dewa kegelapan. Cuma tahu-tahu anak buahnya ngeledakin diri. Ini tuh skill ngorbanin diri biar temennya bisa lepas dari serangan musuh. Selain itu ini juga sekaligus jadi tumbal buat dewa kegelapan. Nah Aiden bingung, padahal Hades bilangnya mereka mau dikasih kekuatan sama dewa kegelapan. Lah kok malah jadi tumbal? Ya lu ditipu goblok. Hades tuh mau ngebangkitin dewa kegelapan buat ngebantai manusia biar nggak ada lagi manusia yang punya skill di dunia ini. Hades ngerasa nggak adil, dia cuma punya skill teleport buat kabur, sedangkan orang lain punya skill yang keren-keren. Oh, pada intinya lu iri ya dek. Nyot, dewa kegelapan bangkit setelah ngelahap jiwa dari anak buahnya Hades tadi. Dan sebelum meningsoy, Hades minta ke dewa kegelapan buat ngebantai semua manusia di dunia ini. Kenalin, dewa kegelapan ini namanya Vienna dan Vienna. Lah beda huruf depan doang bejir. Mereka tuh punya kekuatan panah kematian. Cuma menurut Alina kekuatan dewa kegelapan ini terlalu lembek. Panahnya gampang hancur. Terus waktu digebuk mereka cuma leleh jadi cairan hitam doang. Tapi justru yang bikin repot ini coy, mereka tuh bisa regenerasi setelah digeprek sama Alina. Terus Jet nyimpulin kayaknya buat ngalahin dewa kegelapan ini mereka tuh harus dikalahin bareng-bareng. Abis itu Alina sama Jet nentuin musuh yang mau mereka incer. Berkat kekuatan baru dari hasil latihan dan kerja sama bareng Alina, mereka berdua akhirnya bisa ngalahin dewa kegelapan ini. Tapi efek sampingnya tubuh Jet mulai remuk gara-gara berlebihan ngeluarin kekuatannya. Belum lagi masalah makin rumit. Kelihatannya tadi dewa kegelapan kalah ya, aslinya enggak. Mereka masih bisa regenerasi coy. Lah anjir, terus gimana ngalahinnya anjay? Sekarang Vienna ngarahin panahnya ke Aiden, soalnya nih orang kelihatan beban. Mayan lah buat makanan biar tambah kuat. Tapi untung masih sempet diselamatin sama Law terus dibawa keluar biar nih orang nggak bikin repot. Kesel makanannya kabur, tiba-tiba Vienna ini makan bola segel di leher Vienna dan mereka berdua kayak nyatu gitu coy. Sekarang namanya jadi Vilvina. Kekuatannya juga makin gila, bahkan bisa ngancurin palunya Alina sekaligus bikin cewek ini kecocol sama panah. Dan efek panahnya juga nggak main-main coy. Bahkan Luli nggak bisa nyembuhin luka dari panahnya Vilvina. Kata dewa kegelapan ini sih orang yang kena panahnya udah fix bakal mati. Cuma Jet nggak bakal biarin pujaan hatinya mati gitu aja dong. Dia sebisa mungkin bakal nahan dewa kegelapan biar Luli fokus buat nyembuhin Alina. Tapi baru aja keluar skill 1, tubuhnya udah nggak kuat. Gimana sih mas? Ya produk gagal. Lah taunting macam apa itu? Tapi ya berhasil sih. Vienna kepancing emosi dikatain produk gagal. Dilihat dari tanda di pipi yang nggak lengkap, tubuh dan kekuatan yang lemah, bisa kuat kalau bergabung doang, itu juga jadi nggak punya akal. Jet paham kalau Vienna dan Vienna ini dewa kegelapan yang nggak sempurna. Wah darah tinggi kayak makan sate kambing 10 porsi nih Vienna. Dia bakal ngehabisi Jet karena ngatain mereka produk gagal. Jet juga bakal maju lagi nih. Tapi ya begitulah, tubuhnya malah remuk sendiri. Jadi nggak tahu dah ini nasibnya gimana. Mending kita lihat Law yang ngebawa Aiden keluar. Udah ditolongin, Aiden malah ngebacot. Gara-gara Luli nih semua jadi gini. Tutup kecap. Sekali lagi lu muncul depan gua colok tuh mata sebelah lu. Sekarang pindah ke Luli yang berusaha mati-matian buat nyembuhin lukanya Alina. Walaupun kesusahan, tapi berkat ingatan kalau temen-temennya udah percaya sama Luli, akhirnya dia berhasil buat nyembuhin luka di tubuh Alina. Tapi walaupun berhasil disembuhin, Alina masih belum sadar coy. Selain itu, Jet juga udah nggak kuat ngelawan dewa kegelapan. Wede, ngelihat Alina berhasil disembuhin, Jet kayak lega gitu, terus tepar di depan Alina. Woi bantuin woi, malah turu. Dewa kegelapan yang ngelihat Alina berhasil disembuhin makin murka. Terus mereka bergabung lagi buat ngehabisi Alina. Tapi kali ini Alina mode full power yang kekuatannya bisa Dia Breaker!
Selesai ngalahin Dewa Kegelapan, di luar dungeon Alina dan kawan-kawan bilang makasih karena gara-gara Luli mereka bisa selamat. Dihina tidak tumbang, dipuji makasih bang. Berkat ucapan mereka ini, Luli udah nggak ragu lagi sama kekuatannya sebagai healer. Besoknya di festival hari kedua, Alina datang buat lanjut menikmati festival ini. Cuma kaget dia ngelihat Jet datang pengen kencan lagi. Soalnya kemarin kan belum seharian tuh kencannya. Terus festival hari ini ada pesta lampion gitu buat mengenang arwah yang udah meninggal. Nah, baru cerita Alina kalau dia dulu kenal deket sama petualang bernama Om Shroud. Kamu jangan mokat ya. Mulai perhatian nih betina. Gak lama kemudian datang para petualang lain yang sering antri di loket Alina. Mereka bilang makasih, soalnya Alina ini selalu ngurus mereka dengan baik. Tapi lu pada bisa tahu diri nggak? Kalau loket gua antri pindah ke loket lain, bejir. Oke lah, lanjut aja ke pesta lampion sambil ngedoain dan nganter para arwah biar istirahat dengan tenang. Jet dan Alina disamperin sama Lau dan Luli terus diajak pesta buat ngerayain keberhasilan mereka setelah ngalahin Dewa Kegelapan. Singkat cerita, di hari-hari berikutnya Alina kepaksa ikut ke kelompok pedang perak buat ngebantai bos dungeon. Hal ini dia lakuin karena kantor Alina tuh mau ada pelatihan karyawan baru. Soalnya bakal repot nih nanti kalau waktu pelatihan karyawan Alina juga harus ngelembur kalau ada bos dungeon yang gak bisa dikalahin sama para petualang. Nah, di acara pelatihan nanti kelompok pedang perak juga bakal ikut buat jadi pengawas dan instruktur. Aduh, si Brook ikutan lagi nih. Salah gua apa sih, Cok? Di sini Alina minta ke Jet buat gak aneh-aneh di tempat pelatihan. Pokoknya pura-pura gak kenal aja deh. Dan Jet juga setuju biar betina pujaannya ini gak keganggu waktu pelatihan nanti. Walaupun hitungannya udah senior, Alina ikut pelatihan ini tuh karena di pelatihan nanti dia bisa ketemu sama Bu Rosetta. Dia itu legenda hidup di dunia resepsionis. Ya bisa dibilang ibu para resepsionis lah. Alina semangat banget nih karena nanti dia pasti bisa belajar sama Bu Rosetta gimana caranya biar dia nggak lembur terus. Besok harinya Alina dan Laila udah sampai di kantor serikat buat ngejalanin pelatihan. Baru aja sampai, para resepsionis ini udah jadi inceran para garangan jantan. Alina jelas jadi inceran lah, soalnya kalau dilihat-lihat Alina ini yang paling cakep. Jet yang lihat ini aslinya pengen ngehajar cocotnya nih orang. Cuma Jet keinget kalau dia tuh nggak boleh macam-macam selama pelatihan ini. Sekarang ke pengenalan kelompok pedang perak. Dulu pedang perak generasi pertama tuh dipimpin sama Glenn. Yang diomongin malah dateng. Glenn tiba-tiba ngehentiin waktu dan bilang makasih ke Alina karena udah nolongin kelompok pedang perak dari Dewa Kegelapan kemarin. Gak usah basa-basi deh. Mana katanya janji mau nambah karyawan. Oh ya lupa bejir. Cepetan, gue lembur terus ini. Iya bentar ya, Pak D lagi sibuk. Ya oke, balik ke pengenalan kelompok pedang perak. Sesi selanjutnya adalah demonstrasi pertarungan. Wah, ciwi-ciwi langsung pada heboh nih karena mereka bakal ngeliat Jet yang ganteng mirip anime. Setelah mereka diliatin sama demonstrasi Jet yang ngelawan monster, ya anime keren banget. Bisa aja nih, udah malu saya. Nah, waktu lagi meet and greet sama Jet, Alina rada ketar-ketir nih. Awas aja nih orang ntar sok kenal sama Alina. Tapi Jet di sini megang omongannya. Dia nggak bakal ganggu Alina selama pelatihan ini. Dia ngalihin pandangan dari Alina dan fokus ke resepsionis yang lain. Tapi ini Mbak Alina kok kelihatan bete ya? Abis itu para resepsionis datang ke penginapan. Cuma tempatnya rada angker coy. Laila juga sempat dengar rumor kalau tempat ini tuh ada hantunya. Dan bener aja, setelah Alina dan Laila masuk kamar, tiba-tiba kamarnya diketok sama... Lah si anjing, ternyata Luli ikutan kesini karena kelompok pedang perak disuruh sama atasan buat ngawasin pelatihan ini. Dan Luli tuh pengen ikut bobo sama Alina, soalnya dia juga denger rumor kalau penginapan ini berhantu. Kebanyakan nonton podcast horor lu pada. Terus Luli cerita-cerita serem deh. Katanya dulu tempat ini tuh dungeon yang pernah diratain sama kelompoknya Glenn. Belum lagi katanya tempat ini juga kehubung sama isekai. Soalnya Luli pernah denger ada beberapa petualang yang tahu-tahu hilang. Dan orang yang selamat sempat ngeliat sosok berjubah hitam. Cuma Alina yang ngedenger cerita Luli kayak ya udahlah ini paling cerita ngarang doang. Terus obrolan tiba-tiba geser ke hubungan antara Jet sama Alina. Laila penasaran nih, bukannya Jet tuh deket sama Alina ya? Tapi waktu ketemu di pelatihan tadi kok Jet kayak cuek gitu sama Alina. Apa jangan-jangan lagi berantem? Terus Luli ngejelasin deh kalau Jet itu lagi berusaha nggak ngeganggu Alina di pelatihan ini. Jadi ya udah deh, gantian Laila yang ditanyain kisah asmaranya. Wah jelas Mas Algojo dong, udah ganteng,
misterius, pemberani. Dia nggak tahu ya? Udah, lu diem aja. Pindah ke Jet aja yuk, yang ngobrolin informasi tentang sosok berjubah hitam. Mereka berdua curiga setelah kejadian H yang bisa nyusup ke perpustakaan bawah tanah. Padahal tempat itu tuh nggak mungkin bisa disusupi orang lain. Dan mereka berdua nyimpulin mungkin ada pengkhianat yang ngebiarin H bisa masuk ke perpustakaan bawah tanah. Pindah ke besok harinya, sekaligus momen yang paling ditunggu sama Alina, yaitu ketemu Bu Rosetta, sang legenda resepsionis. Waktu sesi tanya jawab, nggak pakai lama Alina langsung tanya nih, gimana caranya biar dia nggak lembur. Terus dijawab sama Bu Rosetta, cintai lemburmu, minum jamu tiap hari. Aw. Bukannya dikasih solusi, Alina malah disuruh Bu Rosetta buat mencintai kerjaan lemburnya. Kalau Alina suka sama kegiatan lembur, pasti Alina nggak bakal berat buat ngejalanin pekerjaannya. Jadi mujan aja lah gua, cintai lemburmu, minum jamu tiap hari. Ya, kena mental deh Alina. Laila sampai minta tolong ke Jet buat datengin Alina biar cewek ini nggak letoy lagi. Lanjut ke pelatihan besok harinya, Alina sempat ngedenger ciwi-ciwi ngegosipin Jet. Awalnya sih Alina nggak peduli, tapi lama-lama kok muncul iri dengki ya. Apalagi dia agak gimana gitu ngelihat Jet yang jaga jarak. Padahal biasanya mereka tuh deket banget walaupun sering eyel-eyelan. Cie, mulai naksir nih ye. Abis itu kita diliatin Jet yang ketemu sama Glenn. Kita diliatin juga sama patung kelompok pedang perak generasi pertama. Kata Glenn, semua anggota kelompoknya tuh mati waktu ngelawan bos dungeon, termasuk Lin, anak satu-satunya. Terus Jet tadinya tuh mau tanya sesuatu, cuma setelah denger cerita barusan dia malah lupa. Entah lupa beneran atau gimana sih. Abis itu Jet ketemu sama sekretarisnya Glenn. Jet tanya nih, Glenn tuh akhir-akhir ini kelihatan aneh gak sih? Cuma sekretarisnya nggak ngejawab, dia malah tanya balik. Jet curiga ya kalau Glenn tuh orang dibalik sosok jubah hitam. Sekretarisnya juga bilang Glenn kayaknya nggak sejahat itu deh. Terus sekretarisnya cerita, dulu Glenn tuh orangnya nggak punya perasaan. Nah, orang yang bikin Glenn jadi baik kayak sekarang ini tuh anaknya. Bahkan Glenn rela ngelakuin apa aja demi anaknya ini. Mencurigakan. Sekarang pindah ke Alina yang lagi dideketin garangan jantan. Karena bentukan nih cowok kayak bakwan jagung, Alina jelas kagak mau lah. Nggak mau celup-celup dikit nih. Apa tuh yang dicelup? Es teh, pamit dulu komandan. Setelah ngusir garangan dari Alina, Jet mau cabut nih. Tahu-tahu ditahan sama Alina. Cuma ya Jet di tempat ini masih mode statue. Karena udah nggak tahan, Alina akhirnya ngomong, udahlah jadi kayak biasa aja. Nggak bisa dia kalau ngadepin Jet mode setelan cuek. Wow, nih coy, bisa jadi trik buat yang masih jomblo. Godain aja terus, siapa tahu lama-lama suka. Kalau nggak suka ya paling dilaporin ke polisi. Abis itu mereka disamperin sama Laila. Cewek ini tahu-tahu tanya ke Jet, dia pernah dengar tentang hantu jubah hitam di penginapan nggak? Nah, Jet rada mikir, apa Udah ya guys ya, udah aja, udah 1 jam 8, udah 1 jam itu 9 menit guys. Kita nanti part 2 nya besok ya guys. Bye bye.